Salam, selamat datang, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat PAUK Lenteng Agung, dan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja PAUK Lenteng Agung, baik secara tatap muka atau live streaming di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Dan jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat PAUK Lenteng Agung, dapat menghubungi majelis di konsistori atau sekretariat gereja atau kepada majelis sektor. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Markus Kauri, STH. Diimbau untuk jemaat selama ibadah berlangsung dimohon tidak meninggalkan ruang ibadah dan diharapkan agar menjaga ketenangan dan atau ketertiban ibadah berlangsung. Dan diimbau juga kepada jemaat untuk tidak menggunakan wifi gereja karena digunakan untuk proses live streaming. Demikian untuk imbauan ini untuk kita terapkan bersama. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari kita menyiapkan di hati dan pikiran untuk memulai ibadah. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat diundang berdiri. Dan kita awali dengan menyanyi dari PKJ 08 ayat 1 sampai ayat 2. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Amin. 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 Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16, kata firman Tuhan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami datang kepadamu, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pribadi kami, baik dalam berjemaat. Kiranya Tuhan dengan kasih setiamu dilimpahkan bagi kami, sehingga kami mendapat kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang melayakkan bagi kami, sehingga kami dapat menerima berkat-berkat Tuhan. Inilah hidup kami yang berdosa ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, agar kami diperkenankan dan diangkat sebagai anak Allah dan mewarisi kerajaan-Mu Bapa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari PKJ 265 bait 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Berita anugerah pengampunan
yang terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Jemaat akan menyanyikan pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat diundang berdiri. Kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani 12
ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca berbalasan. Saya akan membaca ayat yang ke-1 dan jemaat baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti dari rumah akan membaca ayat yang kedua silih berganti sampai ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya mulai. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun jikalau kamu yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sama-sama ayat 11. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jemaat menyanyi dari PKJ 282 bait 1 dan 2. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa untuk ibu hamil dan anak balita. Kami persilakan baik yang di gereja maupun yang di rumah dipersilakan untuk berdiri yang di rumah. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa secara khusus untuk ibu-ibu yang diberkati kandungannya. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, baik bayi dalam kandungan, bahkan ibunya. Dan anak-anak yang ada saat ini, mereka berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, memberkati anak-anak ini, sehingga anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Dan mereka selalu tunduk dan taat kepada kedua orang tuanya. Dan mereka juga setia kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah anak-anak ini dalam masa depan mereka, sehingga anak-anak ini dibuat berhasil dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari perwakilan jemaat sektor 1. Shalom. Dengan segala kerendahan, izinkan kami untuk bernyanyi bagi Tuhan. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hamba tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan, menangis pun
semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup berarti. Menangis semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Naikkan syukur dalam doa, Yesus selalu ada. Rencananya indah pada waktunya. Oh, oh, oh. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang jangan kembali, hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Dia hapus air mata yang terluka. Hanya percaya hanya padanya. Terima kasih. Terima kasih. Pujian yang luar biasa yang dapat memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan ini.
Kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami datang lagi memohon pertolongan-Mu dalam pemberitaan firman ini. Karena kami menyadari bahwa kami manusia yang terbatas dengan kepikiran kami. Oleh karena itu dalam nama Yesus Kristus kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam pribadi kami semua yang hadir di tempat ini. Bahkan yang mengikutinya dari rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Sehingga melalui firman ini Tuhan, biarlah kami diberikan satu kekuatan yang baru ketika kami membaca dan merenungkan. Dan biarlah firman ini juga yang memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, dan kita lanjutkan ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, dan kita lanjutkan ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Kita habiskan aja karena tinggal 3 ayat. Matius, saya akan mulai ayat yang ke-24 dalam Matius pasal 13. Kita baca silih berganti. Jemaat ayat yang ke-25 dan seterusnya kita akan silih berganti. Saya mulai ayat yang ke-24. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan jadi? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatkanlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah murid-muridnya, datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lada di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat.
Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu mencampurkan mereka ke dalam tangan berapi. Di sampailah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Sama-sama. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Salam. Selamat pagi. Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya baru diingatkan tadi bahwa kita akan merealisasikan pembacaan Alkitab yang terjemahan baru edisi kedua, sehingga ada yang sedikit berbeda tadi, tapi tidak mengapa. Kita percaya bahwa hari ini kita mau diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mau diberkati oleh Tuhan. Amin, luar biasa. Kalau berbicara tentang berkat, pasti semuanya amin. Saya pun pasti amin. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa firman Tuhan hari ini, suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan tidak seperti perumpamaan lainnya. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus langsung menerjemahkannya, mengartikannya. Dari ayat 36 sampai ayat dalam perikop ayat 36 sampai ayat yang ke-43 ialah terjemahan atau pengertian dari ayat 24 sampai ayat yang ke-30 tadi. Sehingga kita dapat memahami penjelasan yang ada, yang sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita baca dengan telitinya, maka di sana ada penjelasan yang detail tentang firman Tuhan dalam pembacaan kita tadi. Dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 tadi, sudah ada penjelasannya dari ayat 36 dan selanjutnya. Dan kita bersyukur, tinggal bagaimana caranya kita mau meresponi firman ini, mau menerjemahkan firman ini dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kita. Yang di sini dengan judul yang diberikan oleh buku Almanak terbitan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, buku Almanak Kristen Indonesia. Tema yang diberikan yaitu lalang di antara gandum. Itu satu perumpamaan. Saya percaya bahwa kita yang hadir pasti mengenal lalang. Kecuali yang belum pernah ke ladang. Yang belum pernah ke ladang, yang belum pernah ke sawah, mungkin hanya mengikuti dari sosial media saja sehingga lihat lalang itu bagaimana. Hanya mungkin hijau-hijau saja daunnya, tapi nggak tahu kerja akar lalangnya itu
tidak tahu bagaimana kerjanya akar lalang itu. Kerjanya akar lalang ini memang sungguh sangat kejam. Kalau kita tanam singkong atau ubi jalar, ubi kayu, kalau ada lalang di sana, akarnya itu menembus buah singkong itu. Jadi memang akarnya itu sangat tajam, akar lalang itu. Rumah saya di belakang Masjid Kubamas yang di Depok, sehingga waktu-waktu yang lewat saya pernah tanam singkong dan di situ memang banyak lalangnya. Yang terjadilah demikian, buah singkong itu ditembusin sama akar lalang itu. Sangat luar biasa kerjaan yang rumput lalang ini. Nah, lalang di antara gandum. Gandum menggambarkan orang percaya. Lalang tadi dikatakan di sini bahwa memang si jahat. Memang kerjaannya seperti itu. Nah, bagaimana kita dapat membedakannya? Kata firman Tuhan tadi bahwa dapat membedakan lalang di antara gandum. Lalang dengan gandum itu ketika lalang itu mengeluarkan buahnya dan gandum pun mengeluarkan buahnya. Disitulah ada perbedaan. Kalau lalang itu dia sangat ringan, bukan buah tapi bulirnya seperti bunganya itu. Jadi kalau angin kencang pasti terbang semuanya. Tapi kalau gandum dia berisi dan tidak mungkin ditiup angin dapat terbang. Jadi yang saya mau katakan, yang saya mau ingatkan bagi kita bahwa Tuhan Yesus sudah menjelaskannya dari ayat 36 sampai seterusnya di sana. Tinggal bagaimana caranya kita mau memahami, kita mau menempatkan diri kita. Kita mau memposisikan diri kita di mana? Kita mau jadi lalangkah atau kita mau jadi gandum? Dikatakan bahwa lalang di antara gandum itu berarti bahwa tidak dipisahkan. Dia satu dalam satu ruangan, satu lokasi, satu tempat. Dan tadi para tuan-tuannya berkata, hamba-hambanya berkata kepada tuannya, kalau boleh, kalau diizinkan, biarkanlah kami cabut. Nah, saya katakan tadi bahwa lalang itu akarnya sangat jahat. Jadi kalau cabut pasti gandum juga pasti terikut itu. Sehingga tuannya berkata biarkan itu. Biarkan dia bertumbuh bersama. Sampai pada dikeluarkannya bulir-bulirnya itu. Sampai pada waktu menuai itu. Maka ada perbedaan di sana. Ada kelihatan di sana. Kalau dilihat dari daunnya saja tidak ada perbedaan. Tapi kelihatan dari buahnya. Dari buahnya itu kita dapat mengenal bahwa ini lalang, ini gandum. Dalam posisi kita sebagai orang percaya, memang kita hidup bersama-sama. Yang saya katakan tadi, apakah kita memposisikan diri sebagai lalang atau gandum? Lalang berada di tengah-tengah gandum itu, bersama-sama dengan gandum itu. Kalau dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 di sana ayat 13 dan selanjutnya di sana dikatakan bahwa ada yang menyamarkan sebagai malaikat-malaikat terang. Artinya bahwa lalang di antara gandum, dengan gandum adalah orang percaya.
Kita yang hadir di tempat ini semua adalah orang-orang percaya. Tapi kita tidak tahu bahwa adakah di antara kita lalang itu. Dalam pertumbuhan keimanan kita, dalam pengiringan kita kepada Kristus. Ada begitu banyak tantangan seperti gandum tadi. Dia dihimpit oleh lalang. Kita pun demikian, dalam perjalanan keimanan kita ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak persoalan, apalagi akhir-akhir ini. Dan tokoh-tokoh Kristen yang dipandang sebagai tokoh, namun dalam pengajarannya pada akhir-akhir ini, marilah kita belajar dengan kebenaran firman ini supaya kita dapat membedakan. Jadi dapat dibedakan itu dari buahnya. Apakah dia berbuah gandum atau berbuah lalang? Kekristenan kita dilihat dari buahnya. Kalau dalam Alkitab berbicara tentang buah, dalam Galatia pasal 5 di sana tentang buah-buah roh. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang dikatakan bahwa kita diizinkan untuk menghadapi tantangan hidup yang ada. Kuatkah kita? Karena ada lalang di antara kita. Saya enggak tahu dalam keluarga kita apakah semuanya gandum atau ada yang lalang. Kita enggak tahu di antara kita, di samping kiri kita, di samping kanan kita, baik para pelayan maupun semua kita. Apakah kita memposisikan diri sebagai lalang atau gandum? Kita belajar yang kebenaran firman Tuhan ini. Karena pada akhirnya di sana akan dipisahkan. Pada akhirnya akan dipisahkan lalang dengan gandum itu. Pada waktu penuainya akan dipisahkan. Lalangnya diikat tersendiri dan dibakar. Sedangkan gandum akan dikumpulkan ke lumbung-lumbungnya. Jadi jemaat Tuhan yang diberkatinya, bahwa lalang tadi akan dicampakkan, lalang tadi akan dibakar. Namun kita sebagai orang percaya yang digolongkan sebagai gandum yang dapat berbuah tadi, kita akan menempati tempat yang khusus. Kita akan ditempatkan kepada tempat yang khusus bersama dengan Kristus. Dan kata firman Tuhan bahwa di sanalah kita akan dilihat bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Dan bagian terakhir dalam ayat firman Tuhan di sini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini diingatkan bagi kita bahwa setiap pendengaran akan kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, bahwa pendengaran akan firman Kristus, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang kita dengar itu, iman kita akan bertumbuh. Jadi jemaat Tuhan yang diberkatinya, mari kita belajar bahwa si jahat itu, iblis itu,
masih ada di tengah-tengah kita. Kata firman Tuhan dalam Petrus di sana dikatakan bahwa seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam kepada siapa yang lengah, dia akan menerkamnya. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah bahwa Allah, percayalah bahwa Kristus yang kita sembah itu, Dialah yang akan memelihara kita. Dialah yang akan melindungi kita. Kalaupun si jahat itu ada, tapi kita kuat ketika kita telah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Bahwa Kristus menang dalam pencobaan itu. Kristus menang dalam pergumulan itu. Dia menang dari maut itu. Maka kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Apabila kita mengimaninya, percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita tetap kuat walaupun ada godaan. Kita tetap kuat walaupun ada tantangan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dalam Roma pasal 8 di sana diingatkan bahwa kita bersama dengan Allah. Siapakah yang dapat melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Itulah sebabnya kiranya kita menempatkan Kristus itu di hidup kita, dalam hati kita. Raja Daud berkata, Tuhanlah pelindungku. Tuhan yang berada di depan saya. Tuhan yang berada di belakang saya. Maka Tuhan juga lah yang memberkati saya. Dalam Mazmur 139 di sana diingatkan bagi kita. Allah sedang melindungi kita. Allah sedang mengurung kita, menjaga kita. Karena itu siapkanlah hatimu. Dengan akhir-akhir ini ada begitu banyak tantangan, banyak cobaan, pengajaran-pengajaran palsu yang kita dengar sekarang itu. Oleh karena itu siapkanlah hati kita. Mungkin bisa jadi bahwa inilah tanda-tanda zaman bahwa nabi-nabi palsu akan menyebarkan mereka untuk bersemangat untuk menyebarkan ajaran-ajaran palsu itu. Karena itu siapkan hati kita. Apa yang kita dengar, firman Tuhan katakan tadi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar akan perkataan Tuhan, maka firman itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan segala tempat. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, kelahiran dari Allah, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat
firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di depan altar telah tersedia kotak khusus persembahan persepuluhan bagi jemaat yang rindu menyampaikan persembahan persepuluhan, dapat menyampaikan melalui kotak tersebut, atau dapat juga dimasukkan melalui kantong persembahan dengan menuliskan peruntukannya. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 208 bait 1 sampai 3. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap dayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kembali ke bait 1. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat, saya undang berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-henti Engkau curahkan bagi kami.
Saat ini kami datang dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kami tahu ini kecil bagimu, tetapi semua itu kami berikan dengan ketulusan hati kami. Ajari kami Bapa untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan juga dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan doa Bapa kami ini diakhiri dengan doksologi. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah ini. Kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kami telah mendengar kesaksian pujian, bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semuanya itu menjadi berkat buat kami dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Pada waktu yang indah ini juga kami teringat untuk jemaat-Mu. Tuhan, tolong mereka dalam pergumulan pekerjaan yang ada. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Tuhan memberkatinya, memberkati juga untuk anak-anak muda dalam pergumulan untuk pasangan hidupnya. Kiranya dengan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi mereka, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati sehingga mereka tidak salah memilih. Biarlah pasangan yang Tuhan siapkan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, anak-anak dalam pendidikan mereka, doa kami Tuhan memberkatinya. Tuhan buat berhasil bagi mereka dalam pendidikan yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan para orang tua kami yang masuk dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya. Sehingga dengan usia lanjut yang ada mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan semangat sukacita Tuhan terus tambah-tambahkan bagi mereka. Sehingga mereka terus berdoa kepada anak, cucu, mantu, dan cicit. Dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam persekutuan yang ada. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami juga untuk jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati dan dalam pemulihan yang ada. Tuhan memberkati baik itu Bapak Agustinus Lambi, Ibu Linda Raja Guguk, Ibu Siska, Ibu Mariani Tobing, Ibu Daud Rante Tondok, Bapak Andata, Saudara Adrianus Eleuwarin, Ibu Sere Monika, Ibu Sali Lambe, anak Esra Mustika, dan juga Ibu Sri Hantuni. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mengenal pribadi mereka masing-masing. Kiranya Allah yang mendengar seruan mereka dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Allah menjawab itu sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para penata layanan yang ada. Baik pendeta, majelis, komisi-komisi, pegawai gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka, keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkatinya. Memberkati juga untuk pergumulan gereja-gereja-Mu di Indonesia ini.
Kiranya Tuhan memberkati gereja-gerejamu. Pakailah gereja-gerejamu menjadi alat, menjadi saksi bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, terutama di Indonesia ini, Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa mau menyerahkan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden. Kami berdoa Tuhan memberkati, sehingga dalam memimpin bangsa ini, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi pemerintahan yang ada ini, sehingga pemerintahan yang ada Tuhan pimpin dalam kebijaksanaannya. Kiranya Tuhan tolong mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang ada, kiranya Tuhan berkehendak sehingga mendatangkan damai dan sejahtera bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan memberkati dalam rencana pemindahan ibu kota negara ini. Tuhan juga memberkati Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan juga tolong. Jamah juga pribadi-pribadi yang saat ini, yang mungkin dalam rencana mereka, yang mau mengacaukan bangsa ini, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan tobatkan mereka. Kalau mereka mau mengganggu keamanan bangsa ini, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau yang berkuasa. Mata Tuhan tetap tertuju bagi mereka. Oleh karena itu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah hati mereka dan tobatkan mereka. Sehingga bangsa ini ada dalam keamanan, perlindungan dan kasih sayang-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita. Tuhan memberkati mereka dalam ulang tahun yang ada. Baik itu Bapak Endang Setiawan, Rio Giovanni, Ibu Nepa Sialagan, Ibu Ruth Soima, Bapak Joldin William Yorisman. Kiranya sukacita mereka menjadi sukacita bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati waktu-waktu yang akan datang. Sebagaimana Tuhan telah melawat mereka pada waktu-waktu yang lampau. Maka kami percaya penyertaan Tuhan yang sama pada waktu-waktu yang akan datang ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur dengan kehadiran kami di tempat ini. Tuhan mengetahui pribadi kami masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan juga mendengar setiap seruan kami. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, kami pun membawa sukacita dan damai sejahtera. Kami pun membawa berkat. Bahkan kami diberikan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya dari rumah mereka masing-masing. Kiranya berkat yang sama Tuhan nyatakan bagi mereka. Perlindungan yang sama Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga mereka juga dimampukan untuk bersyukur atas kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh jemaat Pauk Lenteng Agung ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dalam program-program pelayanan yang ada, Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau. Warta Jemaat minggu ini tanggal 23 Juli 2023.
Ibadah kita hari ini dipimpin oleh Pendeta Markus Kauri, STH. Kepada Bapak Pendeta Markus Kauri kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal dan tempat ibadah. Minggu tanggal 23 Juli 2023, kebaktian Komisi Pemuda jam 18.00, tempat Gereja POK Lenteng Agung. Pelayan firman Panatua Eparut Nadia Daily. 2. Sabtu tanggal 29 Juli 2023, kebaktian ibadah lansia jam 9.30, tempat Gereja POK Lenteng Agung. Pelayan firman Pendeta Trasi Lawalata. 3. Tanggal 29 Juli 2023, kebaktian Komisi Pria jam 18.00, tempat Gereja POK Lenteng Agung. Pelayan firman Pendeta Christian Alfredo. 4. Minggu tanggal 30 Juli 2023, kebaktian sekolah minggu jam 11.00, tempat Gereja POK Lenteng Agung. Pelayan firman guru sekolah minggu. 5. Minggu tanggal 30 Juli 2023, kebaktian umum jam 9.00, tempat Gereja POK Lenteng Agung dan di rumah jemaat masing-masing. Pelayan firman pertukaran pelayan firman POK DKI. 6. Minggu tanggal 30 Juli 2023, kebaktian penyelaman rohani bertumbuh melalui 3 pilar iman. Kolose 2 ayat 7-10. Jam 18.00, tempat Gereja POK Lenteng Agung. Pelayan firman Bapak Niko Daci MTH. Persembahan kas jemaat dapat dilihat melalui warta jemaat yang telah dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Pendeta dan majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepekan ke depan. Kiranya dipertambahkan usia Bapak Ibu Saudara-saudari semakin diberkati oleh Tuhan Yesus dan menjadi berkat. Informasi lainnya. 1. Jemaat yang hadir di kebaktian pada Minggu tanggal 16 Juli 2023, pria sebanyak 76 orang dan perempuan sebanyak 108 orang. 2. Jadwal konseling pendeta diadakan setiap hari Rabu dari pukul 10.00 sampai 16.00 WIB di Gereja POK Lenteng Agung. 3. Diinformasikan setiap hari Minggu mulai pukul 11.00 sampai pukul 16.00 WIB dibuka ruang khusus oleh Ketua Majelis untuk konsultasi apologetik dan pendampingan apologetik bagi anggota jemaat POK Lenteng Agung yang membutuhkan. 4. Mengingatkan kembali kepada jemaat POK Lenteng Agung untuk melunasi kewajiban iuran kedukaan diakonia. Terkait hal tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi Majelis Bidang Diakonia. Untuk sementara hal-hal yang berkaitan dengan iuran diakonia khusus kedukaan dapat menghubungi koordinator sektor. 5. Pandemi telah dicabut oleh pemerintah menjadi endemi. Namun disarankan jemaat khususnya yang sedang sakit flu, batuk dan saluran pernapasan untuk tetap menjalankan kebiasaan baik dalam menjaga kesehatan lingkungan dan sekitar dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 6. Untuk mendukung pelayanan disediakan kotak khusus persembahan
pada minggu pertama, keempat, dan kelima untuk persembahan khusus perpuluhan, dan minggu kedua, ketiga untuk pelayanan pekabaran Injil. Bagi jemaat yang rindu untuk ambil bagian, jemaat dapat menyampaikan melalui kotak tersebut. Kotak telah disediakan di depan. Jemaat juga dapat memasukkan melalui kantung kolekte yang diedarkan majelis dengan menuliskan peruntukannya. 7. Kendaraan operasional gereja untuk sementara waktu hanya dipergunakan untuk keadaan darurat, antar jemput jemaat lansia, dan operasional pelayanan majelis jemaat. 8. Pada hari ini Pendeta Semrit Nenoliu melayani di PAUK Pelita Cimanggis. 9. Pada minggu pertama Agustus akan diadakan sakramen perjamuan kudus tengah tahun. Mohon jemaat mempersiapkan diri. 10. Ibadah kenaikan kelas sekolah minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 11.00 WIB. Demikian watak jemaat pada minggu ini. Setelah ini ada pernyataan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis. Bapak Ibu Jemaat Gereja PAUK Lenteng Agung terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Ya, izinkan kami dari kemajelisan membacakan pernyataan sikap atas dinamika pelayanan yang terjadi belakangan ini yang menjadi polemik dan beredar luas sekitar kita. Pernyataan sikap Gereja PAUK Lenteng Agung. Mencermati dan mengamati terbuktinya ajaran Pendeta Dr. ES yang telah menyimpang dari Alkitab terbitan LAI dan doktrin primer kekristenan Trinitas yang gereja kita anut sesuai dengan pedoman dasar tata laksana gereja tahun 2019 serta merujuk dan mendasarkan pada pernyataan sikap 25 Sekolah Tinggi Teologia se-Indonesia, maka sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab majelis dalam menjaga jemaat dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan ini gereja mengambil sikap dan memutuskan untuk melarang aliran ajaran Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil di bawah pimpinan Pendeta Dr. ES dalam bentuk apapun, beserta buku-bukunya yang beredar sebagai bahan pengajaran dan referensi di lingkungan maupun di kalangan jemaat gereja PAUK Lenteng Agung. Ini untuk mencegah jemaat terkontaminasi dari aliran tersebut. Demikian pernyataan sikap gereja atas ajaran pendeta tersebut di atas untuk menjadi kewaspadaan dan perhatian kita bersama. Jakarta, 19 Juli 2023, tertanda Majelis Jemaat Gereja PAUK Lenteng Agung. Demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita akhiri ibadah pada hari ini. Kembali dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah saksi-saksi Kristus sesuai firman Tuhan yang telah dikabarkan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ku mohon Yesus